Perkenalkan, nama saya Lupitasari Marito Silitonga dengan NIM 2381017. Perkenalkan, nama saya Arta Uli dengan NIM 2381011. Saya akan menjelaskan tugas PBO kami. Saya akan share screen. Setelah di share screen, di sini ada beberapa package dan di sini saya akan menjelaskan salah satu package yaitu config. Di config ada berisi kelas database config. Database config ini berfungsi untuk menyimpan data sementara untuk aplikasi dan data ini disimpan menggunakan struktur data bawaan yaitu Java. Di sini ada list pane. List pane ini berfungsi untuk menyimpan eh, daftar pasien yang terdaftar. Lalu ada statis, lalu ada private, statis occupied rooms. Ini berfungsi untuk menyimpan jumlah kamar pasien yang tersedia. Nah, di sini ada beberapa konsep sifat-sifat PBO yang digunakan yaitu abstraksi, menyembunyikan detail, implementasi menyimpan data pasien dan kamar. Baru ada hanya menyediakan akses melalui metode seperti get pasien, get occupied room. Lalu ada sifat enkapsulasi yang berisi tentang properti seperti pasien, total room, dan occupied room sebagai private. Lalu di sini berkesimpulan, jadi database config ini berfungsi buat menyimpan sementara jumlah kamar yang hanya ada di in-memory saja. Hal ini untuk menjaga keamanan data dan modulasi sistem dari sistem tersebut. Masuk dalam package entities, yang pertama adalah pasien, di mana di package ini ada get complaint, ada get room type, ada get select doctor, di mana ini adalah untuk mendapatkan komplain dari pasien atau mencari tipe ruang dari pasien. Di kelas ini menggunakan metode getter dan setter, di mana getter itu untuk mengubah dan setter itu untuk mengubah nilai atribut. Sifat-sifat yang ada dalam pasien ini yang pertama adalah pewarisan, di mana pasien ini diwariskan dari kelas person. Dan ada juga sifat yang kedua, enkapsulasi, di mana sifat ini dibuat private untuk melindungi data. Apa data yang dilindungi adalah complaint, room type, dan entities pasien. Jadi, kelas ini menggambarkan kelas pasien yang merupakan salah satu entitas dalam sebuah sistem yang mempunyai sifat-sifat PBO. Sifat-sifat yang pertama adalah pewarisan. Sifat pasien ini mewarisi dari kelas person, di mana atribut yang seperti name, age, dan address disimpan di person dan digunakan di pasien. Dan kedua adalah sifat enkapsulasi, di mana sifat sifat ini, semua atribut-atribut yang ada di sini, yang ada complaint, ada room type, ada select doctor, itu dibuat private untuk melindungi data. Dan yang ketiga adalah polymorphism, yaitu metode toString di override untuk memberikan representasi string yang khusus untuk pasien. Dan kita akan masuk ke dalam person. Jadi person ini adalah uh, induk Adalah dari induk dari pasien. Jadi di dalam person ini ada name, ada age, ada address. Kemudian kelas ini juga memiliki konstruktor getter dan setter. Getter yaitu untuk mengambil nilai atribut, setter untuk mengubah nilai atribut. Dan sifat-sifat yang ada dalam person ini yang pertama adalah enkapsulasi. Kenapa? Karena atribut name, age, and address itu bersifat private, yang berarti hanya bisa diakses melalui metode getter dan setter. Kemudian ada abstraksi, di mana kelas ini hanya membuat atribut dan metode dasar yang berlaku untuk manusia tanpa merinci detail spesifiknya. Contohnya seperti keluhan pasien atau spesialis untuk dokter. Lalu hal ini membuat kelas ini menjadi template dasar. Kemudian kita akan lanjut ke dalam package repository. di package repository ada interface pane repository. Jadi berfungsi untuk mengoperasi CRUD yaitu create, read, update, delete dan fitur lainnya pada data pasien. Interface ini memisahkan antara definisi dan implementasi logika bisnis. Nah, di sini ada void save. Void save ini berfungsi untuk menyimpan data pasien baru. Lalu ada release. Release ini mengambil semua data pasien yang terdaftar dalam bentuk list. Lalu ada optional. Optional ini mencari pasien berdasarkan nama, menggunakan optional agar bisa menangani hasil pencarian kosong dengan aman. Lalu ada boolean, boolean delete. Ini kita tahu layakan mendelete untuk menghapus data pasien yang berdasarkan nama yang telah ditentukan. Lalu ada in-count. In-count berfungsi untuk menghitung jumlah pasien yang terdaftar. Lalu ada boolean. Boolean berfungsi untuk mengecek apakah ada kamar kosong di rumah sakit atau tidak. Nah, sifat-sifat PPO yang ada di sini itu abstraksi. Di abstraksi ini tidak ada detail implementasi di interface ini, hanya definisi metodenya saja, memisahkan logika implementasi dari penggunanya. Lalu selanjutnya ada kelas pasien repository IMPL. Di kelas ini, pasien repository ini berfungsi untuk mengimplementasikan interface pasien repository yang tadi.
Dan semua logika untuk mengelola data pasien disediakan di kelas ini dengan memanfaatkan data yang disimpan di database config yang pertama tadi yang saya jelaskan. Nah, di sini ada void save. Sama seperti yang di interface tadi, void save ini berfungsi untuk menyimpan data pasien baru ke daftar pasien di database config dan menambah jumlah kamar yang terisi. Lalu ada release. Release mengembalikan salinan daftar pasien untuk mencegah modifikasi langsung terhadap data asli pasien agar tidak ada kesalahpahamannya. Lalu ada optional pasien. Jadi, optional pasien find by name ini berfungsi untuk mencari nama berdasarkan nama yang menggunakan stream APA. Lalu ada boolean delete. Boolean delete ini ada di bawah. Boolean delete ini berfungsi untuk menghapus nama-nama pasien berdasarkan daftar pasien. Jika berhasil, jumlah kamar yang terisi bakal berkurang secara otomatis. Lalu ada in count. In count berfungsi untuk mengembalikan jumlah total pasien yang terdaftar. Lalu ada boolean. Boolean has available room. Berfungsi untuk mengecek apakah jumlah kamar yang terisi lebih kecil dari total kamar atau tidak. Nah, sifat-sifat DBO yang ada di sini ada 3, yaitu abstraksi, enkapsulasi, dan polymorphism. Nah, abstraksi di sini berfungsi untuk mengimplementasikan kontrak dari interface paint repository. Enkapsulasi di sini berfungsi untuk data pasien tidak dimanipulasi langsung oleh orang-orang, melainkan melalui metode yang terkontrol. Dan sifat polymorphism di sini itu berfungsi untuk menggunakan polymorphism karena pasien repository IMPL dapat diperlakukan sebagai tipe pasien repository. Nah, fungsi dari package ini repository agar kita dapat memisahkan logika pengelolaan data, yaitu pasien repository IMPL, dari definisi kontrak, yaitu pasien interface pasien repository. Jadi manfaat prinsip abstraksi dan polymorphism ini agar mudah diperluas. Jadi misalkan kita ingin mengganti implementasi repository ke database lain di masa depan, jadi agak lebih mudah, memudahkan kita. Di dalam package ini ada public boolean register new patient. Jadi ini gunanya untuk meregistrasi pasien baru. Kemudian ada get all pasien, di mana ini untuk menampilkan semua pasien yang ada di dalam pendaftaran. Ini ada find pasien, di mana ini untuk menemukan nama pasien yang akan dicari. Kemudian ada update pasien, di mana ini gunanya untuk misalnya ada yang ingin diganti atau yang ingin diupdate. Kemudian ada delete pasien, yaitu menghapus pasien. Kemudian ada get patient count, di mana ini untuk mengetahui bagaimana seberapa banyak jumlah pasien yang ada. Kemudian sifat-sifat PBO yang ada dalam ini adalah yang pertama enkapsulasi. Atribut repositori sebagai penyimpanan data pasien dikapsulasi dengan hanya dapat diakses melalui metode-metode yang tersedia. Yang kedua adalah abstraksi, di mana metode-metode dalam pasien service seperti registrasi new pasien, update pasien, get all pasien, find pasien itu menyembunyikan detail implementasi repository dari pengguna. Jadi pengguna hanya berinteraksi dengan metode layanan tanpa mereka tahu cara kerja langsung dengan database. Yang ketiga ada polymorphism. Meskipun tidak ada contoh eksplosif tadi di coding ini, penggunaan metode seperti optional pasien untuk menangani pencarian pasien adalah contoh penggunaan fitur ini yang mengizinkan kode untuk menangani objek dengan cara berbeda tanpa mengetahui detail implementasinya. Di package view, package view ini berfungsi untuk bertindak sebagai antarmuka berbasis konsol untuk pengguna, lalu berisi logika yang mengatur interaksi antara pengguna dan sistem melalui input-output konsol, lalu menggunakan patient service untuk berkomunikasi dengan logika bisnis. Nah, di sini ada scanner. Yes, sir. Nah, di scanner ini berfungsi untuk membaca input dari pengguna melalui konsol. Lalu ada patient service yang di bawahnya ini. Patient service merupakan dependensi untuk menghubungkan konsol view dengan logika bisnis di layar service. Dan di sini ada metode utamanya, yaitu ada show me menu di sini yang berfungsi untuk menampilkan menu utama aplikasi, menangkap input pengguna untuk memilih fitur yang diinginkan, memanggil metode lain sesuai pilihan pengguna. Nah, di sini memiliki alur. Pengguna diberikan daftar menu, lalu sistem membaca input numerik dan memanggil metode yang terkait. Lalu ada registrasi di bawahnya. Registrasi ini untuk mengumpulkan data dari pengguna pendaftaran, meminta kita untuk mengisi data diri kita seperti nama, umur, alamat, keluhan, tipe, dan lain-lain. Dan membuat intense paint pasien dengan data tersebut. Lalu ada show out pasien. Ini ke bawah berfungsi untuk menampilkan semua data pasien yang terdaftar. Nah, selanjutnya ada search pasien. Search pasien ini berfungsi untuk kita agar kita dapat mencari pasien yang berdasarkan nama dan memudahkan kita untuk mencarinya. Lalu ada edit pasien. Ini fungsinya untuk kita mengedit daftar pasien yang sudah terdaftar di sistem tersebut. Di sini alurnya meminta nama pasien yang ingin diubah, lalu mencari data pasien tersebut menggunakan paint service point pasien yang ini. Lalu selanjutnya ada delete pasien. Delete pasien ini
berfungsi untuk menghapus data pasien berdasarkan nama, dan ini akan meminta pengguna memasukkan nama pasien, lalu memanggil pasien service delete pasien, dan menampilkan pesan berhasil atau gagalnya penghapusan nama pasien. Baru ada show pain count. Show pain count ini berfungsi untuk menampilkan jumlah total pasien yang terdaftar di sistem. Lalu ada show visit schedule yang berfungsi untuk menampilkan jadwal kunjungan pasien. Nah, sifat-sifat konsep PPO yang digunakan di sini ada 3, yaitu abstraksi, enkapsulasi, ada polimorfisme. Sebenarnya ada 4, cuman kita tidak mempelajari hal itu. Nah, abstraksi yaitu pengguna hanya berinteraksi melalui metode di console view tanpa mengetahui implementasi logika bisnis di service ataupun di repositori. Lalu di enkapsulasi, ada sifat enkapsulasi yaitu data pasien dan operasi logika bisnis disembunyikan di layar service di repositori. Lanjut, yang ketiga ini kita belum pelajari, yaitu dependency injection. Kelas console view tidak bergantung pada implementasi pasien service secara langsung, tetapi pada interface-nya. Polymorphism pasien service yang diinjek ke console view bisa diganti implementasinya tanpa mempengaruhi console view. Nah, dan kesimpulan di sini, kelas console view ini berfungsi dan dirancang sebagai antarmuka pengguna yang sederhana di modula. Logika bisnis sepenuhnya terpisah dari presentasinya, sehingga mempermudah kita pengembangan dan pemeliharaan terhadap sistem tersebut. Selanjutnya, admin kelas akan dijalankan. Main, di mana main itu adalah pusat dari semua codingannya. Saya akan menerangkan codingannya. Kita masukkan opsi yang pertama. Kita misalnya namanya adalah Rani. Nah, umur pasiennya 12 tahun. Masukkan alamat pasiennya jalan jambu. Keluhan pasiennya sakit gigi. Di kamarnya umum aja. Kemudian kita tambahkan lagi, yaitu namanya Dimas. Umur pasiennya 23 tahun. Alamat pasiennya perumahan Gas. Keluhan pasiennya Sakit keluhan perut, pasiennya apa? sakit perut aja. Sakit perut, boleh. Kemudian tipe kamarnya umum aja. Kemudian kita tambahin satu lagi, namanya Clara. Umur pasiennya 18 tahun. Alamatnya Jalan Kamboja. Keluhan pasiennya patah Pusing. tulang. Oh, Boleh, patah tulang. patah kaki. Tipe kamar VIP. Nah, kita coba lihat opsi yang kedua. Jadi opsi kedua tadi lihat daftar pasien. Nah, ini adalah daftar-daftar pasien yang kita masukkan tadi. Kita coba opsi yang ketiga, cari pasien. Misalnya kita mau mencari pasien yang namanya Clara. Ya, detail pasiennya ada keluar, yaitu Clara. Kemudian kita coba yang keempat, edit data pasien. Misalnya kita mau edit Rani. Kita kasih nama baru yaitu Dinda. Umurnya kita kasih umur baru 12 tahun. Alamatnya Jalan Riau. Keluhannya sakit gigi. Kemudian tipe kamarnya umum. Nah, kita masuk ke opsi yang kelima. Kita akan menghapus nama pasien Dimas. Kita lihat nomor 2 dulu untuk melihat nama pasien yang sudah terdaftar. Ya, dan akhirnya Dimas terhapus. Kemudian kita masuk ke opsi yang keenam, yaitu jumlah pasien terdaftar. Harusnya jumlah pasien terdaftar itu 2. Kita coba. Ya, benar. Jumlah pasien terdaftar ada 2. Kita masukkan opsi yang ketujuh, jadwal kunjungan pasien. Nah, pasien dan keluarga pasien cuma boleh mengunjungi dari jam 10 sampai jam 10. Jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 24 jam. Namun hari Jumat jam 10 sampai jam 5. Hari Sabtu tutup. Karena kita advance, jadi kita hari Sabtu harus Kita akan cepat tutup. Ya, masa kita nggak ngelawat? Iya. Baiklah, ada. Oke, kita akan keluar dari programnya. Terima kasih. Dadah. Sampai di sinilah presentasi yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan memberkati. Annyeonghaseyo. Terima kasih. Jadi kami tinggal 2 orang ya Bang Jer. 1 orang lagi sudah keluar. Terima Ah ya, kasih. Delon. Delon. 사랑해요. Semoga nilai kami bagus. Amin.